Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resma Silvian Sudarsono dengan NIM 578 dari kelas M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembacaan dongeng dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh manusia. Penggunaan bahasa haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami. Pembelajaran mengenai cara berbahasa dimulai sejak individu berusia 0 tahun. Bahasa yang akan pertama kali dikenal oleh individu adalah bahasa ibu atau bahasa yang digunakan saat di rumah. Ketika anak-anak memasuki usia prasekolah, mereka akan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan emosi dan keinginannya. Mereka akan menggunakan kosakata yang mereka miliki untuk meluapkan emosinya. Untuk itu diperlukan pembelajaran bahasa yang baik sejak individu lahir atau sejak individu berusia 0 tahun. Perkembangan mengenai cara berbahasa anak dijelaskan dalam teori konstruktif oleh Vygotsky dan Piaget. Perkembangan bahasa didapatkan dari hasil interaksi sosial. Dengan interaksi sosial, maka perkembangan bahasa dan kosakata anak akan bertambah. Selain itu, dengan interaksi sosial, maka kemampuan berpikir anak juga akan meningkat. Terdapat 3 aspek dalam perkembangan berbahasa anak. Yang pertama adalah tata bahasa atau pembentukan frasa. Pembentukan frasa adalah pembagian kalimat ke dalam inti bahasa. Yang kedua adalah makna. Makna adalah pembentukan kata dan penguasaan arti bahasa. Dan yang ketiga adalah bunyi. Bunyi adalah kalimat lisan yang diucapkan anak sebelum anak memahami arti dari kalimat tulisan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan orang tua untuk memfasilitasi perkembangan berbahasa pada anak. Salah satu hal yang dapat menunjang perkembangan berbahasa anak adalah dengan memberikan cerita dongeng. Mendongeng merupakan keterampilan berbahasa, ekspresi, memperagakan, dan juga olah tubuh. Dengan menggunakan metode pembacaan dongeng, kita akan menambah pembendaharaan kata pada anak. Dengan kita mengajak bercerita anak dan mengajak mereka untuk mengimajinasikan tokoh-tokoh dalam cerita, hal ini akan lebih mudah dipahami oleh kognitif anak. Banyak metode yang dapat digunakan dalam menceritakan dongeng. Di antaranya adalah metode bercerita dengan menggunakan alat dan tanpa alat. Metode bercerita dengan menggunakan alat bisa dengan menggunakan boneka sebagai alat peraga atau perumpamaan tokoh. Sedangkan metode bercerita tanpa alat haruslah dengan penguasaan mimik wajah, suara, maupun peragaan. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa teknik cerita dongeng sangat efektif untuk membantu perkembangan berbahasa pada anak. Mereka akan terpapar kosakata baru, struktur kalimat, dan juga teknik mendongeng. Hal-hal ini akan berkontribusi langsung pada perkembangan berbahasa anak dan juga perkembangan literasi secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, kita dapat membantu perkembangan berbahasa pada anak dengan metode cerita dongeng. Dengan kita memberikan cerita dongeng, maka kita akan menambah pembendaharaan kata pada anak, dan hal ini akan diiringi dengan pembentukan kepribadian anak melalui pesan moral. Pesan moral akan lebih diingat dan lebih melekat pada anak daripada kita memberikan nasihat secara mentah-mentah. Karena anak akan lebih senang menerima pesan moral dari cerita dongeng daripada nasihat secara langsung yang dinilai sangat menjenuhkan bagi sang anak. Demikian tadi penjelasan pada saya mengenai metode bercerita dongeng yang dapat menambah perkembangan berbahasa pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.